aku tuh pertama tuh kayak dijambak dulu sama dia. Dijambak, dasar lu tuh pokoknya marah-marah gitu kan. Tapi kayak aku tuh nggak ada kapok-kapoknya. Ya kan? Masih main di masih BTF main juga. Dalam arti itu ada berjarak waktu. Apa ya? Udah kenal semua jenis-jenis kejahatan. Jenis-jenis. Iya juga itu termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya, host yang tidak tampan-tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang sebelumnya ini sudah pernah bercerita tentang kehidupan pribadinya, di mana narasumber kita ini dulu pernah mendapatkan seorang suami mokondo. Nah, seperti itu. Kali ini narasumber ini akan melanjutkan kisahnya yang penuh liku-liku sekali sepertinya. Jadi nanti kayaknya ada season 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Panjang jalan hidupnya ya. Oke, kita langsung sapa aja narasumbernya. Ya, selamat malam Kak Ica. Malam. Iya Kak Ica, thank you udah hadir lagi di studio AJB. Ya serem-serem gimana gitu ya kisah perjalanan Kak Ica ini ya. Udah dapat suami mokondo, terus mertua juga ya seperti itu gitu ya kayak suram. Serum. Oke, kalau gitu langsung aja kali Kak Ica ya. Udah boleh siap? Silakan, seperti apa Kak Ica ceritanya? Pada waktu saat itu aku iseng-iseng main dating apps. Sebenarnya memang udah dari gadis sih. Cuma kalau gadis itu nggak berani buat ketemu sama orangnya gitu, cuman iseng-iseng sekedar chat-chat aja kan. Tapi aku nggak berani temuin orangnya. Nah, karena mungkin selepas banyak permasalahan setelah menikah, apalagi dapet si ex seperti itu kan, mokondo. Jadi kayak ada hasrat, gimana ya, kepengen cari yang namanya dating app sih sebenarnya hoki-hokian sih. Kadang ada yang baik, kadang yang banyak memang yang nggak baiknya gitu, sekedar kayak bermain gitu kan. Beneran tuh pas aku lagi konflik, aku main dating apps. Yang pertama itu bener-bener pertama kali first time aku temuin orangnya gitu. Dia yang nyamperin aku dan memang minta Sherlock secara langsung. Orang kan kadang rata-rata itu terlalu privacy ya. Kalau mau Sherlock biasanya kalau ketemuan itu kan harusnya di tempat luar gitu, nggak mesti harus ke rumah. Ini aku dengan PD-nya bener-bener dia tahu rumah aku gitu. Beneran tuh aku Sherlock rumahku, ya kan. Bener-bener disamperin tuh sama dia, ketemu di depan rumah. Tapi dia nggak turun, dia naik taksi tuh. Dia cuman ada di dalam taksi. Dia bilang kita itu chat-chat ya kan. Beneran dia samperin, aku ke rumah ya, kata gitu. Ini dia tipikal orangnya itu, dia orang Papua. Oh, oke. Jadi jauh. Aku pikir dia katanya tuh lagi memang ada tugas di Jakarta. Effortnya dia itu ya benar-benar nyamperin aku ke Bekasi gitu kan. Dia udah ke lokasi rumahku, depan rumah, aku keluar. Dengan aku memberanikan diri ketemuin dia. Karena aku mikir-mikir panjang, aku izin tuh ke orang tua untuk ketemuin dia. Siapa? Ditanya sama ibuku. Temen, aku bilang gitu. Mau kemana? Paling ke mall deket rumah gitu. Memang ke mall aku kan sama dia. Dan sebelum itu aku mikir, kalau aku sendiri aku takut
dia apa-apain, namanya first time ketemu sama orang yang gak dikenal di dating apps kan. Terus akhirnya aku ada inisiatif buat aku ajak anakku yang pertama, yang usia baru 4 tahun. Aku ajak karena kata dia kan memang tujuannya jalan-jalan ke mall. Bener. Aku diajak ke mall dekat rumahku, sekedar dibeliin baju buat anakku, terus me time makan-makan gitu sama dia, sama anakku juga pas malamnya. Udah tuh, bener, aku gak diapa-apain, namanya first time ketemu kan. Aman, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, nyaman kan tuh, aku ngerasa cocok. Baru pertama kali ketemu dia tuh, orangnya juga manis, kayak ada ketertarikan lah ya kan. Terus setelah itu aku dianterin pulang sama anakku juga kan, dan itu pun gak dianterin pulang malam-malam banget ya, sehabis jam-jam 7, jam 8 malam lah. Kan ketemunya juga dia datang dari sore. Terus sehabis itu langsung berkabar lagi tuh, berlanjut ya kan. Biasanya kan kalau setiap dating apps kan first time ketemu itu langsung kayak apa ya, kadang juga besoknya hilang gitu kan. Ini enggak, berlanjut karena dia kayak butuh sosok apa ya, temen juga buat selama dia tinggal di Jakarta gitu. Dia bilang dia stay di hotel daerah Jakarta Pusat. Besokannya itu aku sambil, kan aku kerja di Jakarta juga ya, Barat. Itu pun karena aku fleksibel kerjanya, aku bisa sambil istirahat di luar. Aku bener-bener samperin dia di besokannya gitu, di esok harinya. Sendirian, kan bawa motor tuh. Dia Sherlock dengan PD-nya, karena aku ada konflik juga kan. Aku samperin tuh dia dengan memberanikan diri, ya kan. Katanya, sini sayang, aku lagi di hotel sendirian gitu. Itu kalau nggak salah pas jam makan siang, ya kan. Terus padahal aku juga di jam kerja juga tuh. Ya bisa lah ya, namanya jam kerja tuh kadang aku suka agak bolos-bolos gitu lah, speak. Beneran tuh aku ketemuin dia di hotel dia tinggal. Dia bilang, aku di sini selama seminggu, kamu temenin aku full ya sayang, katanya gitu. Aku bilang, aku nggak janji ya mas, karena kan aku kerja juga, aku bilang gitu. Iya sama, katanya gitu. Mas juga di sini kan di Jakarta juga ada rapat-rapat seperti itu. Ya udah tuh. Di hari pertama dia nggak neko-neko. Nah karena aku sudah memberanikan diri buat nyamperin ke kandangnya, barulah dia berbuat sama aku. Awalnya tuh karena aku pusing ya kan, stres, jadi aku tuh kayak mau-mau aja gitu. Karena apa ya, mikir aku juga belum ngerasain sama yang lain gitu kan. Awalnya juga dia ngakunya bilangnya single. Ya aku percaya aja gitu, ya kan. Tapi lama-lama aku kulik-kulik, kayak misalkan aku nggak sengaja lihat handphonenya ada foto anaknya. Dia bilang ngakunya keponakan aku ini, masa dijadiin DP, ya kan. Dia tuh pinter speak-speaknya ya. Bodohnya aku ya, aku percaya aja kan. Terus nggak sengaja juga aku lihat kayak ada foto istrinya gitu kan. Itu aku tahu pun udah setelah berbuat. Nah awal mula berbuatnya itu, jadi dia ceritanya namanya siang-siang, katanya panas nih sayang, aku mau mandi dulu. Mandi tuh dia dengan PD-nya dia buka, ya kan. Cuma kayak pakai doang, berani banget kan namanya temennya. Ya gimana sih kalau udah berduaan, pasti ketiganya setan. Jadi ya udah dia pede banget, kayak layaknya suami istri aja gitu kan, tahu sendiri.
Udah tuh dia mandi duluan. Aku masih nggak berani, aku tuh kayak ya udah masih bengong aja nonton TV aja gitu kan. Mau ngapain nih? Wah ini pasti ngapa-ngapain nih. Udah deh, kayak aku tuh kayak buat nenangin pikiran dengan kayak pasrah aja gitu sama dia. Apa yang diomongin sama dia tuh manut aja, nurut gitu. Dia udah selesai mandi tuh, bersih-bersih. Gantian aku disuruh mandi, ya kan. Namanya juga dari luar kan, panas gersang. Aku mandi tuh di siang itu. Aku mandi sambil mikirin, ya ampun ini mah pasti terjadi gitu kan. Benar, aku selesai mandi juga kan di situ. Awalnya speak, dia bilang katanya dia capek. Aku disuruh apa ya, mijitin dia. Aku mau gitu. Padahal niat aku juga kayak dari finansial tuh kayak misalkan membutuhkan sesuatu, kayak misalkan kayak keuangan gitu. Aku pikir juga aku kayak sebenarnya ngarepin sih, cuma aku nggak bisa ngomongnya kayak mau minta gitu, nggak bisa aku. Tapi dia paling kayak apa ya, sekedar cuman kayak ngasih makan gitu, itu sih udah biasa ya. Nah pas udah di rang ya kan, itu dia ya speak lah, ajak kayak tatap-tatapan dulu ya kan, lama-lama ngeraba, jadilah di situ aku berbuat. Dia bilang awalnya aku mau sama kamu kata gitu, yuk kita nikah sayang katanya gitu. Dia ngomong nikah dulu nih, gue bilang. Tapi kan aku belum beres, kau bilang gitu kan. Ya udah aku tungguin kamu beres dulu, abis itu kita nikah katanya gitu. Dengan segampang itu dia ngomong kayak gitu. Baru 2 kali pertemuan sama dia, ya kan. Dia ngomong ucap nikah langsung, makanya dia langsung tancap gas ya kan, berbuat tuh sambil dia berucap, gimana sayang rasanya. Dia kayak membandingkan berbuat sama dia sama si ex aku gitu kan. Ya pokoknya memang sih dia lebih wow gitu. Aku ngerasanya memang beda, karena kan memang beda orang gitu kan. Beda postur tubuhnya, beda orang, beda burungnya dia juga. Intinya lucunya tuh kan beda. Kalau si ex aku kan ya dia kan kurus gitu kan. Kalau ini kan dia enggak, dia itu endut kayak gimana sih, padet, bogel. Oke. Mau dia kayak kayak apapun juga tetep aja nggak kerasa. Sumpah dia kayak dia tuh bener-bener maksain banget sekuat tenaga dia tuh. Lucu di situ sih sebenarnya. Aku tuh sambil ketawa tahu kayak pas berhubungan sama dia tuh, ya kan. Akhirnya dia sambil ngomong juga, gimana saya mau di dalam atau di luar. Dia nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak pakai. Dia sebenarnya udah sediain, udah sediain dia, tapi nggak dipakai sama dia. Coba, ya kan? Aku juga ketar-ketir takut, ya kan? Tapi si posisi juga kan aku KB juga. Terus udah tuh dia sambil ngomong pas lagi beruang itu, mau di dalam atau di luar sayang gitu kan katanya. Enak aja aku bilang gitu, Mas. Di luar lah aku bilang gitu. Wah langsung tuh pas dia udah mau keluar katanya langsung dimunculin ke kasur. Lucu banget, aku bilang wah kenceng juga ya aku bilang gitu. Udah tuh langsung dia bilang gimana rasanya. Ya aku bilang aja emang sih jujur Mas ya kamu, aku bilang gitu. Tapi aku nggak, pokoknya kayak aku tuh bener-bener dibuat tergila-gila sama dia, jujur. Aku langsung kayak berpaling gitu. Bener-bener langsung ngelupain si X gitu. Berkat dia, berhasil nih gara-gara dia. Karena memang first time banget loh aku ketemu di dating apps langsung berbuat sama dia. Buat aku tuh pikiran aku tuh cuma buat ngelupain si X aja. Makanya aku mau gitu. Udah tuh hari kedua ya kan. Akhirnya dia udah kembali ke aktivitasnya, dia balik ke ke kotanya ya, ke Papua. Udah hampir sempat lost contact juga.
Ya aku akhirnya nggak ketemu dia lagi kan, udah menghilang gitu aja. Udah aku ngerasa kesepian lagi. Aku nih main lagi, jadinya main dating apps lagi. Maksudnya ya dia juga udah apa ya, udah lost contact gimana ya, susah dihubunginnya. Aku blok, aku juga ngeblok, nggak, pokoknya all sosmed dia deh udah nggak bisa dihubungi sama sekali, udah menghilang aja. Berkat di situ tuh. Nah di dating apps ini kayak aku nggak kapok, kayak masih pengen ngerasain lagi gitu. Yang kedua aku ketemu di dating apps ini pas aku masih ngekos di Jakarta Barat, ya kan. Yang kedua ini, orang ini bener-bener apa ya, aku nggak ada kapoknya kayak aku nge-share log, bener-bener nggak seprivasi itu loh. Aku terlalu terbuka sama orang yang baru aku kenal, salahku di situ. Terus aku share log tempat kosanku, bener tuh dia samperin aku, ya kan. Dia sampai nih malam tuh, itu kayaknya sehabis maghrib deh, samperin. Ya udah aku langsung turun, cuma dia ada negosiasi dalam arti dia tuh kepengennya aku ikut dia, naik dia bawa motor, ya kan. Aku suruh dibonceng sama dia, tapi aku mikir lagi, aku nggak mau, aku bilang aku bawa motor aja gitu. Ya udah tuh dia nego dulu, maksudnya nego sama aku tuh kita mau ngobrol di mana kata gitu. Ya udah ke resto yang deket-deket sini aja, aku bilang gitu, ke tempat rame ya, aku bilang gitu. Dia oke tuh, setuju. Ya udah aku bawa motor masing-masing kan kita. Dia mau bawa motornya, ya aku bawa motor aku gitu. Sampailah tuh di resto deket kosan, ya kan. Nggak jauh dari kosan aku tuh restonya. Ya namanya cowok dating apps itu kan berbagai macam ya. Betul. Ada yang peka, ada yang enggak, ya kan. Aku dapet yang kedua ini enggak peka sama sekali gitu. Dia cerita awal mulanya dia tuh curhat tentang hubungan dia sama istrinya. Dia jujur tuh ada istri, ya kan. Ya aku tuh sebenarnya ketemu sama dia tuh iseng-iseng karena emang kesepian itu loh. Aku kayak pengen dengerin cerita-cerita orang aja gitu. Makanya aku memberanikan diri buat ketemu orang itu. Namanya di chat kan kelihatannya baik, pas ketemu ternyata nggak sama sekali gitu kan. Wah yang kedua ini kacau sih. Dia sih jahat sih, dia sampai ada kekerasan sama aku. Yang kedua ini setelah berbincang di resto itu kan, ya aku pesen makan dong, ya kan. Aku pikir dia, ya aku juga nggak kepedean sih, untungnya aku bawa uang juga buat bayar makan aku sendiri gitu kan. Ternyata dia nggak makan, dia cuman sambil cerita kayak ngelobi aku buat berhubungan sama dia gitu. Padahal aku udah kasih saran, maaf mas, aku nggak niat buat berhubungan, aku bilang gitu. Ternyata dia kesel karena udah ketemuin aku, katanya jauh-jauh pulang kerja buat rela-rela buat nemenin aku, apa kayak ngeluangin waktu gitu kan. Dia kan kalau pulang ke malam kan takut ketahuan istrinya katanya, nyempetin buat ketemuin aku lah gitu. Aku tolak tuh, kelihatannya dia marah dari penolakan aku. Akhirnya dia ngancem supaya aku biar mau ikut sama dia gitu loh. Nah ancaman dia ini benar-benar nggak lucu loh. Jadi kayak gue tahu loh kosan lo di mana. Kan kayak aku tuh ngasih tahu aku tuh kerja, kayak dia tuh kayak bahasanya kayak interview aku dulu lah. Kerja kosan aku samping kerjaan aku gitu loh. Dia ngancem aku dengan cara tahu lokasi kerjaan aku sama tahu kosan aku. Dia kayak mau jelek-jelekin nama aku lah gitu kan. Aku bingung di situ. Aku kalau mau ngasih tahu teman aku juga akunya malu. Jadi aku cukup diri aku aja yang tahu dan ngerasain gitu. Kalau orang lain tahu gimana gitu kan. Malunya gimana kan. Akhirnya aku menghadapi sendiri. Tadinya aku sebenarnya ketakutan, bener-bener takut banget sama orang ini. Karena dari gelagaknya aku bener-bener merasa kayak takut pengen dibunuh gitu sama dia. Karena udah ancamannya kayak gitu. Pokoknya gue tahu lokasi kosan lu.
Pokoknya dia ngancem itu kayak, lo kalau nggak mau ikutin denger kata gua, lo kalau nggak mau ikutin apa kata gua, abis lo sama gua gitu. Coba perempuan mana yang nggak takut kan digituin sama orang yang baru dikenal. Akhirnya aku pokoknya kepikiran aku langsung dibikin ngeblank sama dia, kayak aduh gimana ya kalau aku ikutin kata dia, nanti aku juga abis sama dia kalau enggak. Padahal situ rame kan di resto, cuma kan namanya aku malu, gimana sih aku kan, kenapa sih kalau misalkan orang nanya gitu misalkan kenapa mbak gitu kan, pasti kan nanti lama-lama tahu nih orang kenal dari dating apps gini, jadi panjang gitu. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri buat menyelesaikan sendiri. Oke, aku ikutin apa kata dia. Dia bilang suruh ke hotel, ya kan, di deket resto itu juga. Deket kosanku juga. Memang tuh di daerah situ tuh banyak banget kan. Dia cari-cari tuh sepanjang jalan itu, ketemu tuh. Ketemu. Itu tuh benar-benar hotel ya, ketemu karena memang di depan mata resto itu ada hotel itu. Ya udah. Terus dia ngancam lagi. Gimana lu mau ikut kagak, kata gitu. Kalau nggak mau ikut, lu bisa gua apa ya? Bisa gua kayak ngancem apa sih, kayak mau ngancem biar aku dikeluarin dari kerjaan aku gitu sama kasus dia gitu kan. Bener deh parah ngancemnya. Makanya aku jadi kayak yaudah aku ikutin apa kata dia, karena aku takut ancaman dia itu loh. Oke, aku ikutin dia bawa motor dia, aku bawa motor aku sendiri. Udah nih parkir nih, udah tuh dia langsung ke kasir ya kan, pesan room. Nah di situ dia masuk ke room duluan sambil kayak manggil-manggil aku gitu, sini loh gitu. Sebenarnya di situ aku udah bingung, kayak udah keringet dingin, panas dingin, kayak udah gemeteran. Ntar kalau aku nggak ikut apa kata dia tahu kosan aku, lokasinya gitu, ntar dia malah bikin malu, ya kan? Iya. Kedua, nggak ada pilihan deh intinya. Kalau aku ikutin juga aku takut dibun-bun. Bener nggak? Aku bener berpikiran aku sekacau gitu loh. Akhirnya ya udah aku jadi milih ikut apa kata dia. Aku coba memberanikan diri. Apa sih yang pengen dia lakuin ke aku? Gitu. Kayak aku semoga aku bisa ada perlawanan gitu kan. Ya udah tuh aku ikutin. Dia masuk room. Aku ikut masuk room, langsung dikunci sama dia tuh. Udah berduaan tuh dalam room sama dia kan. Ngobrol, berbincang, mulut manis dia lah gitu kan. Dia bilang, aku gak punya banyak waktu nih, aku ditungguin sama istri aku katanya di rumah. Ya udah mas pulang aja, aku bilang gitu kan. Enak aja lo, gue udah bayar juga, kata dia gitu kan. Nyuruh pulang. Ingat lo ya, lo kalau gak mau ikutin apa kata gue, abis lo sama gue gitu. Bayangin, takut itu aku. Udah gitu juga posisi namanya apa ya, aku kayak bawa barang paket gitu kan ya, make up gitu. Apa ya, sampai dihancurin juga sama dia. Jadi awal mulanya ini aku bener-bener penuh penolakan karena emang takut, aku nggak berani gitu kan. Apa yang dia lakuin setelah aku nolak dia gitu kan, apa yang dia mau, kayak misalkan dia nyuruh aku cium dia. Awalnya dia nyuruh dulu tuh, ya kan, sini kamu. Kan dia udah kayak tiduran di kasur tuh, aku masih berdiri aja kayak patung gitu kan, takutnya. Cepetan sini gitu. Dia pokoknya mulai kasar gitu. Ya udah aku jadi nurut kan, ya gitu kan. Terus aku sambil bingung nih, gimana caranya ya biar supaya aku nggak sampai kayak gitu sama dia gitu loh. Kayak emang aku nggak mau gitu kan sama dia. Nggak, gimana ya, aku mikir kayak emang nggak tertarik gitu. Kalau yang pertama kan emang ada apa ya, satu ada rasa, dua emang karena pengen beda sensasi gitu kan. Kalau ini kan gak sama sekali, dia tujuannya cuman buat apa ya, karena udah lama aja katanya nggak berhubungan sama istrinya, dia pengennya sama yang udah muda gitu kan, ya range usia 40 mau 50 tahun lah gitu kan. Aku ngeliatnya juga sebenarnya ilfeel gitu, kayak geli gimana sih. Terus akhirnya aku juga disuruh duduk, katanya sini cium aku, katanya gitu. Terus aku nolak, nggak mau, aku bilang gitu. Kenapa nggak mau? Kamu mau aku
bikin kamu jadi bikin masalah di kerjaan kamu kata gitu, ngancamnya. Aku diem kan, ya udah aku mau tuh, aku cium pipinya, ya kan, udah tuh. Akhirnya dia buka baju sendiri tuh, ya kan. Terus aku disuruh lepas baju, yaudah lepas baju kamu kata gitu. Aduh tolong aku bilang gitu kan, mesti aku minta tolong ke dia nih. Maaf banget, aku kan tujuannya juga sebenarnya cuma buat ngobrol-ngobrol aja di resto kan ya. Tolong jangan, apa yang harus aku lakuin supaya aku bilang kayak gitu ke dia, supaya kamu nggak ngancem-ngancem kayak gitu. Aku minta tolong tuh ke dia, baik-baik tolong. Pokoknya dia marah tuh. Gak ada, aku bilang gitu. Orang aku lagi pengen juga kata gitu ya. Ya udah kau pengen sama istrinya aja gitu. Dia kekehnya kayak tetap udah terlanjur sama aku di dalam room itu gitu. Dia tetap aku harus mau gitu loh apa yang dia. Tapi tetap aku nggak respon gitu. Tetap aku bener-bener segala apapun cara dia buat supaya aku mau sama dia tuh aku tetap nggak mau. Tetap ada penolakan. Aku tolak terus ya kan, aku suruh baju aku nggak mau. Akhirnya dia mulai marah besar gitu kan. Akhirnya aku mulai dilempar tuh paket yang aku pegang itu kan kayak tas make up gitu, isinya kayak kayu-kayu kayak blush on kuas gitu loh. Dipatah-patahin sama dia, dipatahin, dihabisin, dihancurin, diremukin pakai tangan dia sendiri tuh. Aku bilang jangan, itu kan paket aku baru dateng, bilang gitu. Bodoh amat kata gitu. Siapa suruh lu nggak mau ikutin apa kata gue, kata gitu. Ngapain lu buang-buang duit gue? Gue udah bayar lu di sini 250.000. Dalam hati aku ya elah 250.000 doang, aku bilang gitu kan. Dalam hati aku juga dia kayaknya emang niat minta diganti tuh, bener feeling aku. Dia bilang ganti lu duit gue, buang-buang waktu gue aja, udah buang-buang waktu, buang-buang duit gue lah. Emang siapa juga yang mau gitu kan dalam hati aku. Akhirnya dia sebelum itu dia ngancem aku juga, banyak ancaman. Oh lu beneran nggak mau nih sama gue kata dia gitu kan. Oke, lu gue laporin ke polisi kata gitu. Dengan kasus lu udah nipu gue kayak laporin intel temennya gitu kan. Dia nelfon nih, beneran nelfon. Bro kata gitu. Ini ada nih cewek, pokoknya gini gitu. Wah kayak meyakinkan banget asli, ya kan. Akhirnya telepon tuh katanya temennya, nih gue udah Sherlock di sini nih ceweknya nih kata gitu kan. Pokoknya nggak ngerti dia mau ngelaporin aku tentang apa. Terus dalam hati aku kayak dengan polosnya tolong, aku minta maaf, aku bilang gitu, aku sampai mohon-mohon kan, jangan kayak gini, aku harus gimana, aku harus gimana, aku bilang itu. Terus dia langsung bilang, yaudah lu kalau emang kayak mau nipu-nipu aku doang gitu loh, yaudah kalau emang lu nggak mau apa kata gue apa yang gue pengen kata gitu, lu ganti duit gue kata gitu. Aku suruh ganti duit yang dia udah keluarin buat bayar room itu. Untung banget aku tuh megang ada saldo gitu kan. Kalau nggak ada aku di situ. Aku nggak habis pikir, maksudnya gimana ya kalau aku nggak bisa ganti gitu kan. Ya udah aku ganti tuh beneran. Aku transfer kemana gitu kan. Tapi dia nggak transfer atas nama dia gitu kan. Dia bilang yaudah nih lo transfer nih langsung ke polisinya kata gitu. Gak enak gue juga, gue udah manggil sini buat biaya jalan dia kata gitu. Transfer nih udah tuh beres transfer. Tapi nggak segampang itu. Aku tuh pertama tuh kayak dijambak dulu sama dia. Dijambak, dasar lu gitu pokoknya marah-marah gitu kan. Kenapa sih lu, gue udah ngeluarin duit, gue bilang gitu kan, pakai segala nggak mau lagi lu sama gue bilang gitu, lu buang-buang waktu. Gue aja kayak kesel gitu melampiaskan apa yang hasrat dia pengen berhubungan gitu loh. Tapi nggak kesampaian gimana sih. Wah kayak pesikat banget sih itu cowok. Untungnya aku nggak sampai aku mikirnya pengen dibun-bun loh, karena emang dia sekasar itu, kayak aku dijambak kan. Udah gitu nggak cuma dijambak juga, kayak dipukul-pukul loh, kayak gimana ya, dia kan bawa helm tuh ya kan, dia bawa helm kayak full face gitu loh, dibawa ke room kan. Dia mau hampir ngelempar helmnya loh ke aku. Dia tuh udah ngancam gini-gini. Aku sampai bilang ampun, aku bilang gitu, ampun, karena aku udah ganti gitu kan. So apalagi aku sambil nangis tahu di situ, beneran mau teriak minta tolong sama orang juga. Aku takut kan, maksudnya privacy gitu, takut berkepanjangan atau polisi atau gimana kan, takutnya panjang gitu kan. Aku nggak mau, makanya aku coba menghadapi sendiri.
Pokoknya aku hampir dilempar sama helm dia tuh. Aku takut banget di situ. Parah sih, kacau orang itu. Habis itu dia keluar room. Aku ditinggalin di room sendiri kan. Tapi nggak lama, aku ikutin kan. Aku juga kan gimana ya? Ya berfeeling aja gitu kan. Aku ikutin, dia duluan keluar kan. Dia udah ngeluarin motornya. Nggak sampai situ juga. Aku tuh berdiri di depan lobi gitu kan, ngelihat ke parkiran. Dia ngancurin motor aku. Bayangin. Dengan dia nendang-nendang sen motor aku sampai hancur, bener-bener hancur. Sampai spekbornya juga saking keselnya. Terus security hotelnya itu sampai nengok kan. Kenapa itu mbak? Aku langsung jawab, nggak apa-apa mas, itu orang gila. Udah. Sebenarnya di situ aku langsung trauma sih ya. Traumanya dalam arti kayak, ya ampun kok bisa ya pasti bisa sih ketemu orang kayak gitu kan. Kita nggak tahu kan menghadapinya gimana. Aku juga bingung, kalau aku mau minta bantuan juga malu gitu. Abis itu nggak habis pikir, tapi kayak aku tuh nggak ada kapok-kapoknya. Masih main di masih main juga, dalam arti itu ada berjarak waktu. Udah hancur, bikin motor hancur. Wah itu sih kacau banget. Nah habis itu nggak lama aku udah nggak kerja juga kan di Jakarta Barat, udah tuh back ke Bekasi kan sini. Tinggal main lagi tuh dating apps ya, jaraknya sebulan kali ya. Mana sih dating appsnya? Tinder? Iya betul. Tinder. Okay. Kacau sih. Sampai Tinder aku di blok loh. Di blok aku nggak bisa main lagi. Dan kalau aku nggak di blok mungkin kayaknya aku masih main deh. Nggak tahu dari Tindernya tuh aku udah nggak bisa buka Tinder punyaku lagi gitu. Bagus lah kali ya. Jadi nggak takut juga gitu, orangnya jahat-jahat ya menurut aku. Nah kalau yang ini, yang terakhir nih ya, ketemu di Tinder ini orangnya yang ketiga syar banget. Jenggotan. Tahu banget ya, ada putih-putih, jenggotnya putih-putih gimana gitu. Oh kayak Bang Sidik ya. Oh nggak kenal ya. Tapi ganteng. Oh sama Bang Sidik juga, yang teman kita ganteng juga. Walah, aku nggak kenal. Ntar kenalin berarti ya. Tapi banget. Jangan aku udah bilang tobat, gak mau deh, aku udah insaf, tolong jangan. Sumpah ini syar banget ya, kelihatan syar banget. Syarnya dalam arti ya memang dari penampilan dia tuh kayak ya kan. Terus tapi dia ngajakin aku sih speak-speaknya ya biasa, dia suka nge-cafe gitu loh, ngajakin aku kafe-kafe. Bedanya dia stylish, dia seneng bersepedaan gitu kan. Terus kalau ketemu aku pasti dia bawa mobil ya kan. Aku juga ngarepinnya kayak mau instan-instan aja lah ya, aku kan namanya perempuan tuh kayak ngarepinnya ya udahlah kalau emang dia cari istri gitu kan. Ya aku ada sedikit harapan gitu sama dia, karena awal first time ketemu juga ya di resto kan. Nah di resto daerah Bekasi lah ya, ketemu tuh. Aku naik Gojek gitu kan dari rumah dia, dekat rumah dia juga sih. Dia pun bawa mobil nih ke resto tersebut, ketemulah first time ya. First time ketemu juga ya makan-makan aja lah gitu kan, kulineran. Dia seneng ngajak aku kulineran aja gitu, ngajak ke resto mana. Berlanjut kenal sama dia tuh nggak cuman first date aja ya kan. Ketemunya juga bisa hampir sekali. Dia aman, nggak pernah ngajak aku neko-neko. Kedua kalinya nih aku juga sempat ada penolakan. Dia udah pengen ngajak aku ke rumahnya dia terus sampai aku akhirnya mau. Padahal aku nolak terus kan. Kamu mau tahu nggak rumah aku? Kata gitu. Iya mas, boleh, aku bilang gitu kan. Tapi kayak aku tuh kayak tarik ulur gitu loh. Gak langsung mau gitu kan. Ya paling jawabnya boleh, kapan? Ketika kamu ada waktu, kata gitu. Tuh nggak lost contact ya kan, tetap berhubungan tuh sama dia. Nggak sampai di situ, pas ada waktu yang tepat, kayaknya pas ketiga kali ketemu nih, tiga kali pertemuan, dia berhasil ajak aku ke rumahnya, ya kan. Awalnya dia kulineran biasa kan, keliling, ngajak jalan-jalan gitu, muter-muter.
Dia speak ke yaudah kulineran aja deket rumah aku gitu kan. Lama-lama aku diajak ke rumah. Awalnya dia itu mulai nakal di dalam mobil. Bayangin. Oke. Mas, aku bilang gitu kan. Di sini kan banyak orang, aku bilang gitu kan. Aku nggak pernah, aku maksudnya takut kayak keciduk gitu loh namanya di mobil. Dia berani banget loh. Aku disuruh yang punyanya dia, disuruh kocokin coba. Itu tempat kalau nggak salah dia bener-bener apa ya? Dia tuh parkir di depan rumahnya. Udah di depan rumahnya nih, dia suruh tetep apa? Suruh ngocokin. Iya. Aku bilang ya ampun. Aku kayak namanya udah lihat telangak-teling ke depan kiri kanan kan ada, aku bilang ada security di depan kan. Emang nggak takut apa? Bilang gitu. Ya udah parkir tuh mobil di depan rumahnya. Kata dia, tenang sayang, aman kok di sini, gitu. Dengan penampilan dia yang syar, yang banget gitu kan. Tapi kalau ketemu aku kadang juga ya gaul gitu, kayak om-om gaul gitu kan, bersih, pokoknya ya kelihatan oke lah gitu kan. Ya udah, aku berani, ya udah aku mau tuh apa kata dia kan. Terus lama aku bilang nih, mas aku nggak mau di sini, aku bilang gitu, takut, aku bilang gitu. Bener-bener aku diajak ke dalam rumahnya, di kamarnya dia. Posisi itu kalau nggak salah ya tengah malam juga ya, habis kulineran gitu kan. Aku bilang, mas aku nggak bisa lama-lama, aku bilang gitu. Aku di jam segini, aku bilang gitu. Ya anterin aku pulang, aku gitu kan. Ya udah, beneran tuh kata dia. Ya udah sebentar aja kayak gitu. Enggak, aku nggak nginep kata dia gitu. Ya udah tuh aku bener-bener diajak tuh, dituntun. Dia parkirin mobil ke garasi rumahnya, ya kan. Dia sambil gandeng aku buat ajak ke atas ke kamarnya dia. Memang sih kelihatannya tuh rumahnya ya kelihatan orang kayanya gitu. Jadi kayak aku ngerasa ada harapan gitu. Tapi aku juga takut gitu, dalam arti takut. Ya nggak mau lah yang kayak kasus MBA atau apa gitu kan. Apa sih namanya? Bahasanya kayak naruh benih dulu gitu buat demi orang kayak gitu. Belum tentu ditanggung jawabin ya kan. Akhirnya udah tuh aku ke kamarnya dia, terus dia kayak bebersih gitu. Udah tuh dia siap-siap ngehajar aku. Aku bilang aku disuruh langsung kayak nggak ada play gitu, langsung aja aku disuruh tidur. Terus dia langsung nancep gas ya kan, tancepin langsung, wah sakit banget karena emang nggak ada play gitu, langsung gue bilang. Aku dengan pasrahnya ya udah aku diem aja, nggak ada balasan gitu kan. Tapi dia pakai pelan ya kan, ya udah tuh, ya udah pokoknya aku sambil merem sambil tidur nggak ngerasain apa-apa ya, maksudnya dalam arti ya udah dia kayak gitu-gitu aja gitu kan. Nggak berasa? Enggak, jadi kayak bener-bener ngantuk gimana sih, aku ya udah aku pasrah tiduran sampai malam, terus dianya ya udah dia ngakuin gitu kan. Aku nggak ada respon sama sekali karena memang gimana ya, nggak ada play gitu loh, langsung dia bilang ini orang ya ampun udah tuh sama dia kena juga. Terus apa namanya, nggak lama udah sekali dia bilang mau keluar gitu kan. Ya udah mau keluar ya keluar aja karena kan memang pakai pengaman gitu kan. Ya udah tuh keluar, kata dia udah keluar, ya udah. Akhirnya aku disuruh bebersih ya kan. Udah tuh bilang, dia langsung bertanya apa namanya, gimana, enak gak sayang, katanya gitu. Aku bilang aja iya mas iya. Terus kayak aku tuh kayak telangang-telinguk, kok aku mau gitu ya, kok aku mau. Karena bodoh banget gitu, bilang kok gitu doang aja, tebang modal dikasih makan gitu, mau gitu. Kayak aku bilang ya ampun, sebodoh itu aku, emang bodoh sih, udah kelewat bodoh sih kalau ya. Cuman modal dia kelihatan kayak orang kaya segala macem, tapi apa ya, ya udah mau aja gitu. Udah tuh akhirnya aku dianterin pulang kan. Nah pokoknya cowok-cowok di dating apps nih, setelah udah habis pakai pun udah gak ada kelanjutan, hilang gitu. Udah menghilang gitu, dia udah apa sih, kayak nggak ada apa ya, nggak ada apa, lost contact gitu aja. Dia udah nggak ada
kayak udah ngeblok aku juga. Aku bilang, ih kok bisa ya habis kayak gitu kayak nggak ada merasa bersalah terus segala macam. Nggak ada ya cowok kayak gitu mah ya. Yang penting puasan dia sudah buang apa sih bahasa itu buang teh macan. Iya, buang teh macan. Bilang ya ampun, bilang bisa-bisanya udah mana tahu rumah aku pokoknya nggak mau lagi deh. Aku udah kapok banget, aku udah nggak mau, aku udah angkat tangan. Udah di situ aku udah kayak ngerasa apa ya, udah kenal semua jenis-jenis kejahatan. Jenis-jenis. Iya juga itu termasuk. Udah juga. cukup kan dia bilang. Udah cukup, udah nggak mau lagi. Kapok. Hatur nuhun. Emang iya. Iya, nggak mau lagi sekarang. Udah aku mau bener, please. Aku nggak mau. Udah ya itu. Itu yang dulu ya kayak gitu ya masa-masa ya mungkin menjadi single parent itu tadi. Betul. Cobaan, ujian. Ya memang yang namanya manusia Dicobain. ya. Nah, itulah yang nggak bisa kita susah untuk kita bendung ya. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya udah dapet ini yang bikin apa ya? Dating apps ini ya. Jadi Tinder sama Micet. Nah, memang beda nih. Iya, mereka. beda. Kalau Micet kan itu khusus untuk orang yang BO ya diri. Tapi kalau Tinder ini orang mungkin yang mau nyari calon suami, calon istri gitu. Tapi mereka pakai atau mereka gunakan untuk mencari kenalan aja nih, untuk melampiaskan nafsu dan itu tanpa membayar. Betul, gitu, kayak ya. free gitu kan. Aduh, Free ujung-ujungnya. Takut, gak mau lagi. Masih mending Micet jadi kayaknya ya. Tapi gak mau, itu udah cukup 3 kali udah banyak kayaknya deh. Maksudnya dari 3 3 kali udah banyak itu. Iya lah, udah gak mau lagi. Kurang lah. Gak lah, makasih. Oh berarti kalau yang terakhir ini yang ketiga ini dia belum punya istri. Belum, aku nggak tahu, nggak menyelidiki aja gitu. Nggak menyelidiki, nggak tahu ya dia tahu. Apa istrinya lagi pulang kampung, dia sendirian di rumah gitu. Tapi di dalam rumahnya itu nggak ada foto dia sama istrinya. Enggak, kayaknya gitu. sih dia single dad. Cuma kayak udah nggak mau punya istri gitu, cuma buat main-main aja gitu. Biarin aja sih, karma dia lah. Okay. Itu waktu pertama dia sarungan nggak? Di fotonya itu terus kayak update status doa, tapi kelakuan bejat, jahat sama perempuan gitu. Iya, emang orang yang terlihat agamais itu yang terlihat agamais, yang terlihat apalagi dia biasanya yang suka posting istri anak, terus DP-nya kelihatan mesra ya. DP istri sama anak, itu kelihatan mesra yang di orang lain lihat mesra dan ternyata di dalamnya dia pemain juga. Wah, iya kacau sih kita. Banyak sih yang seperti itu ya. Banget, kita nggak bisa apa ya. Tapi bukan berarti kita sebagai suami nggak boleh posting foto istri sama anak. Ya sesekali boleh lah gitu. Tapi setidaknya jangan dikosongin banget nih. Apa namanya? Kita ngerasa single ya? Ngerasa single kayak yang baru kasus yang terbaru kan? Iya. Yang ngaku single. Yang pertama kali ternyata ketemu. Pas saya sempat kepoin juga Instagramnya kan, kata si IR ini kan dia tertipu karena dia single katanya. Ternyata memang di Instagramnya itu dia bersih. Dia sendiri semua nggak pernah upload foto istri kan. Minimal ya seenggaknya ada 1 atau 2 lah kita sesekali upload gitu. Betul. Memang kita nggak apa ya, kalau mengeksploitasi anak gitu kan nggak baik juga sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi rasanya dari yang kedua enggak jadi ya, yang kedua. Enggak, takut dia kekerasan. Kalau untuk dibandingkan yang ke-1 sama yang ketiga ini enakan mana? Pertama sih. Yang pertama ya. Oh, hitam dia. Pokoknya yang pertama. Besar. Enggak besar ya? Imut dia. Imut. Iya. Tapi muter.
Apa muter kayak helikopter? Takut banget. Muter gini, nggak di dalam gitu kayak ngeblend lah gitu. Iya kali ya, udah lupa. Udah lupa. Iya. Lupa Inget. Tapi rasa masih ngerasain ya. Iya, masih kali ya. Bisa jadi. Kacau sih, udah jadi inget-inget. Nah. Kelam. Iya, telah Merinding ya nggak? merinding. Iya. Berarti Kak Ica sendiri next mungkin kedepannya mau cari yang tipe seperti apa sih sebenarnya? Aduh. Kali aja dari teman-teman penontonnya ada yang berminat gitu. Jadi nggak perlu lagi Kak Ica ini cari-cari di dating apps Enggak. atau apa gitu. Udah nggak mau. Ya paling, maksudnya udah nggak mau main dating apps lagi, udah kapok gitu. Enggak mau, maksudnya ya mencari calon pendamping hidup ini. Ya pokoknya nggak perlu kaya raya banget, setidaknya itu dia royal dan bertanggung jawab, udah cukup. Itu udah lebih dari segala-galanya. Baik ya, sama maksudnya terima kita kan, sayang sama kita, dan nggak cuman sayang sama ibunya aja gitu, anak-anakku juga kan, anakku 2. Seperti itu. Kalau untuk dijadikan yang kedua atau yang Oh ketiga? enggak, aku nggak mau menyakiti ya, karena aku ngerasa udah pernah kayak gitu kan. Dirusak juga rumah tangganya, jadi aku nggak mau. Intinya harus single, mau single dia bujang atau single dad gitu kan. Loh, kalau misalkan istri si cowok ini mengizinkan berpoligami, Tetep nggak mau aku, nggak mau dijadiin kedua, ketiga, keempat, nggak mau. harus single. Iya. Ya. Biar kalau dapat yang orang yang ilmu agama mungkin bisa menuntun gitu. Betul, maksudnya, bisa membimbing aku ke jalan yang lebih benar dan lurus, gak belok-belok Iya. lagi. Amin ya Allah. Serem Nanti banget. kan datang ke sini pas udah bawa suaminya, entah itu Ustadz, Habib atau Gus, Kak Ica sudah berhijab. Masya gitu Allah, kan. iya, Wah, keren, amin. gitu. Jadi mungkin next Bang Ale, saya mau cerita nih tentang perjalanan saya mendapatkan hidayah dan mendapatkan suami gitu. Terus video yang lama bisa dihapus nggak? Gitu. Wah, bisa kalau kayak gitu. Jadi ada lika-liku perjalanannya dapet gitu Kak. Betul. Keren. Luar Ya, biasa. Mudah-mudahan aja ya. Seenggaknya kalau nggak sama ahli agama, sama orang kaya gitu. Amin. Iya. Doanya baik banget sih, Bang Ale. Iyalah, saya mendoakan narasumber-narasumber saya itu yang baik-baik semua. Ya semoga dapat suami orang kaya. Amin. Kesini lagi nanti Bang Ale, saya udah mau ngundang nih nikah. Saya udah dapet jodoh gitu. Ternyata pas saya datang di gedung mewah Ritz Carlton misalnya gitu. Terus terus mas kawinnya ada Apa aja, Bu? Mercy, BMW segala macam, Rubicon gitu. Beruntung banget ya. Beruntung banget ya. Masya Allah. Udah apa namanya, seorang janda mendapatkan bujangan kaya gitu. Yang namanya jodoh kan kita nggak tahu Kak. Kalau Allah sudah berkehendak, lo dapet jodoh lo ini Pak Prabowo misalnya. Lo siapa tahu kan? Iya nggak? Iya aja dulu. Terus presiden. Jadi ibu dong. Tinggi banget mimpinya deh. Ketinggian ya kayaknya ketinggian ya. Jauh. Oke deh Kak Ica. Emang harapan Kak Ica ke depannya seperti apa sih? Kedepannya buat orang-orang yang suka main dating apps lebih berhati-hati lagi buat memilih gitu, memilah gitu. Jangan langsung percaya apapun. Memang sih hoki-hokian ya kalau main dating apps. Ada yang bener, ada yang banyak yang nggak benernya. Contohnya aku dapet yang nggak pernah bener gitu kan. Ya udah, jadi intinya lebih berhati-hati aja sih kalau buat main dating apps. Kecuali kalau udah ngerasain sendiri gitu ya. Kayak aku udah ngerasain sendiri nggak pernah dapet yang bener, jadi aku kapok gitu. Dan udah nggak mau main lagi. Seperti itu. Kecuali kalau teman-teman mau dapet yang enak-enaknya aja gitu ya. Gak apa-apa gitu ya. Aku enggak, udah nggak mau. Oke, Kak Ica, thank you banget nih buat ceritanya, seru ya. Pengalaman hidup orang itu macam-macam. Betul, beraneka ragam hayati. Sambil menikmati. Teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Ica dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale.
Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi pengalaman atau berbagi kisah di channel AJB atau Ali Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Ica, wabarakatuh. terima kasih buat waktunya. Sama-sama, dengan senang hati. Sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Cepat dapat jodoh. Dan cepat dapat momongan lagi. No, Ya tar kalau udah dulu. nikah dong. Oh iya enggak. benar. Kita kasih jarak dulu. Oh, kasih jarak dulu. Iya, kan masih muda. Oke, sampai jumpa.